Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajrianto, salah satu mahasiswa Psikologi Universitas Bosowa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa sifat unggul yang wajib dimiliki oleh generasi muda. Baik, sifat yang pertama adalah bijaksana. Apa sih bijaksana itu? Bijaksana adalah sikap seseorang yang mampu berpikir matang, mempertimbangkan segala hal dengan hati-hati sebelum bertindak ataupun mengambil keputusan, serta mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Orang bijaksana cenderung tidak mudah terbawa emosi saat melihat masalah orang lain ya, ataupun masalah diri sendiri. Dia mengambil keputusan dengan adil. Nah, manfaat bijaksana dapat membantu seorang menjadi pemimpin yang lebih baik, menumbuhkan rasa kedewasaan. Cara menumbuh kembangkan sifat bijaksana yaitu sebelum kita berbicara atau bertindak, mestinya kita lebih berpikir tentang risiko yang akan didapat ke depannya. Contoh, ketika kita dikritik oleh teman, kita tidak marah, justru mengambil masukan atau kritik teman itu. Sifat yang kedua adalah kerja keras. Kerja keras adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan kesungguhan seseorang atau ketekunan seseorang dalam melakukan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu atau usaha tertentu. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan, dia tidak mudah menyerah. Itu sifat kerja keras. Orang yang mempunyai sifat kerja keras juga senantiasa berkomitmen untuk menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Manfaat dari memiliki sifat kerja keras ini itu membuka peluang bagi kita untuk sukses dan bekerja lebih baik ke depannya. Cara menumbuh kembangkan sifat kerja keras ini yaitu tidak mudah menyerah meskipun kita gagal berkali-kali. Yang penting tidak menyerah. Contoh sifat kerja keras ketika kita merasa nilai kita rendah di pelajaran tertentu, kita memilih untuk belajar lebih giat lagi dan tidak terpuruk menatap nilai kita yang rendah itu. Sifat yang ketiga adalah dermawan. Dermawan adalah sikap yang suka memberi sesuatu ataupun membantu orang lain dengan tulus tanpa imbalan yang diharapkan. Orang dermawan ini cenderung lebih suka berbagi rezeki ataupun tenaga mereka atau waktu mereka untuk menolong sesama manusia. Tidak melulu soal uang ya, bisa juga soal waktu ataupun tenaga. Manfaat dari sifat dermawan ini itu menumbuhkan sikap kepedulian sosial dan mampu meringankan beban orang lain. Cara menumbuh kembangkan sifat dermawan ini yaitu dengan membiasakan diri kita sejak dini untuk peduli sesama. Contohnya ketika salah seorang teman terkena bencana alam atau apapun itu, kebakaran, musibah, kita turut ikut membantunya dengan ikhlas. Sifat yang keempat adalah cerdas. Cerdas adalah kemampuan seseorang untuk berpikir cepat, tepat, dan logis dalam memahami sesuatu. Ataupun juga bisa dalam mengambil keputusan, itu yang disebut dengan cerdas. Orang cerdas tidak hanya pandai dalam segi pelajaran, tetapi juga mampu menyesuaikan dirinya, berpikir kreatif dan inovatif, menggunakan pengetahuannya dengan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat kita memiliki sifat cerdas ini ketika kita dihadapkan suatu masalah atau pekerjaan, itu akan lebih memudahkan kita untuk lebih cepat menyelesaikannya. Cara menumbuh kembangkan sifat cerdas yaitu dengan memperbanyak literasi. Setidaknya sehari ya minimal kita baca koran lah atau majalah-majalah tertentu yang penting bisa menambah sedikit informasi tentang kehidupan kita sehari-hari.
Sifat yang kelima adalah sederhana. Sederhana adalah sikap hidup yang tidak berlebihan atau hedon dalam perkataan, perbuatan, penampilan, gaya hidup, dan sejenisnya. Orang yang sederhana itu hidup apa adanya. Katanya mereka tidak kemakan gengsi, lifestyle, gaya hidup semacam itu. Hidup sederhana juga bisa menumbuhkan rasa tidak sombong ya kepada orang lain. Ya, pokoknya kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih rendah diri. Manfaat dari sifat sederhana ini yaitu tadi membuat kita menjadi rendah hati dan tidak sombong pada orang lain. Cara menumbuh kembangkan sifat sederhana yaitu membiasakan diri kita itu hidup dengan tidak hedon ya, tidak berlebihan. Nah, contoh hidup sederhana ketika kita membeli barang-barang di mall, kita lebih tahu barang apa yang dibutuhkan dan barang apa yang untuk gaya hidup. Kita bisa membedakan mana yang keperluan dan mana yang tidak, mana yang kebutuhan sekunder ataupun kebutuhan primer gitu. Sifat yang keenam adalah gigih. Gigih adalah sikap tekun, pantang menyerah, dan terus berusaha walaupun menghadapi kesulitan, rintangan, ataupun kegagalan. Orang yang gigih memiliki semangat yang tinggi untuk mencapai tujuan, bisa dibilang orang yang ambisius dan tak mudah putus asa. Manfaat dari sifat gigih ini membentuk karakter kita yang tangguh, mandiri, serta membuat kita menjadi inspirasi oleh banyak orang. Cara menumbuh kembangkan sifat gigih ini yaitu melatih diri kita untuk lebih konsisten terhadap satu hal, dan jangan juga kita terlalu takut gagal atau sebelum kita memulai sesuatu, karena itu sama halnya kita menyerah sebelum melakukan sesuatu. Setidaknya kita bergerak dan menghasilkan sesuatu. Contoh sifat gigih itu ketika kita remedial sebuah mata pelajaran, itu tidak membuat kita menyerah, tetapi kita memutuskan untuk menekuni materi itu agar lebih paham ke depannya. Sifat yang ketujuh adalah berani. Berani bukan berarti kita melawan semua orang gitu, nggak takut, nggak ada, bukan. Tapi berani itu adalah ketika kita dihadapkan suatu rintangan yang besar, tapi kita lebih memilih untuk tidak menyerah dan menghadapinya dengan berani gitu. Itu yang menurut saya itu yang dinamakan definisi berani. Dimana dia berani menghadapi tantangan ataupun resiko, kesulitan yang bakalan terjadi ke depannya dan tidak mencoba untuk menyerah. Manfaat berani itu bisa dibilang bisa melindungi diri kita dari rasa ketidakadilan terhadap orang lain dan tidak membuat orang lain semena-mena terhadap kita. Cara menumbuh kembangkan sifat berani yaitu dengan melatih melawan ketakutan kita, seperti itu. Contoh berani itu ketika kita sedang berpidato di depan umum, kita lebih berani untuk speak up dan tidak takut dijudge oleh orang lain. Sifat yang kedelapan adalah bersyukur. Bersyukur adalah sikap menghargai dan merasa puas atas segala hal atau karunia yang diberikan Tuhan terhadap kita, baik itu besar ataupun kecil. Bersyukur itu senantiasa melihat sisi positif dari berbagai macam sudut pandang tentang kehidupan ya, tentang keseharian kita. Manfaat dari bersyukur yaitu meningkatkan kebahagiaan atau ketenangan di dalam diri kita sendiri. Cara menumbuh kembangkan rasa bersyukur yaitu hindari pemikiran yang cenderung membandingkan diri kita, membandingkan kebahagiaan diri kita dengan
orang lain, karena setiap orang itu memiliki porsinya masing-masing gitu. Cara menumbuh kembangkannya yaitu dengan itu tadi. Nah, contohnya bersyukur itu ketika kita naik Grab ke kampus. Nah, kita lihat teman kita naik mobil atau kendaraan pribadinya, kita lebih memilih ya untuk sabar, karena ya mungkin udah rezekinya mereka memiliki kendaraan pribadi. Ya, kita harus lebih bersabar dan menerima. Setidaknya kita bisa diberikan kesehatan untuk bisa ke kampus kita. Sifat yang ke-9 adalah ikhlas. Ikhlas adalah sikap ketika kita melakukan sesuatu itu dengan tulus, tanpa mengharapkan pujian atau imbalan keuntungan pribadi. Orang yang ikhlas itu ya karena murni niat baik mereka terhadap orang lain, bukan karena ada imbalannya begitu. Nah, manfaat dari ikhlas ini memberi kita perasaan yang tentram, damai, mengurangi stres kita karena terlalu memikirkan sesuatu. Nah, cara menumbuh kembangkan sifat ikhlas ini yaitu dengan belajar menerima hasil apa adanya. Jadi apapun yang kita dapat, kita ikhlas, maupun itu seberapa atau apa, kita ikhlas menerimanya. Nah, contoh ikhlas itu ketika kita bersedekah dengan teman yang kurang mampu ya, kita tidak mengungkit-ungkitnya bilang, oh saya berikan kamu begini, jadi kamu nanti harus balas saya dengan begini. Itu enggak, itu contoh yang tidak ikhlas itu. Oke. Sifat terakhir yang harus dimiliki oleh generasi muda adalah empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk memahami, merasakan, menempatkan diri kita pada orang lain, baik itu perasaan atau pengalaman. Orang yang mempunyai empati itu bisa merasakan kesulitan ataupun kesedihan, kebahagiaan yang dialami oleh orang lain. Manfaat memiliki empati itu kita menjadi pribadi yang lebih penyayang dan bertanggung jawab. Cara menumbuh kembangkan empati yaitu menempatkan posisi kita ke orang lain. Bahkan orang lain itu sedih, kita menempatkan, kita berandai-andai menghayal bahwa kita juga susah seperti orang itu. Nah, contoh empati itu kita senantiasa bersedekah pada orang lain, berbagi jika kita mempunyai kelebihan gitu. Baik, mungkin itu saja 10 macam karakter unggul yang wajib dimiliki oleh generasi muda. Bagian kedua, apabila ada salah kata ataupun sesuatu yang menyinggung, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.